Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin, nama aku Adam. Nah, seperti judul di thumbnail, jadi aku mau cerita gimana aku bisa keterima di Astra, yaitu di PT Bina Pertiwi sebagai part analis. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu nih, sebenarnya PT Bina Pertiwi itu apa sih? Nah, kali ini aku mau jelasin secara singkat tentang PT Bina Pertiwi. Jadi PT Bina Pertiwi itu merupakan salah satu anak perusahaan Astra. Jadi kan Astra kan memiliki banyak sektor ya teman-teman. Nah, ada salah satu sektor yang namanya Astra Heavy Equipment, Mining, Construction, and Energy. Dimana di situ tuh ada anak perusahaannya yang bernama United Tractor yang teman-teman pasti udah tahu semua. United Tractor sendiri kan bergerak di banyak bidang. Nah, PT Bina Pertiwi itu berfokus di construction machinery dan juga energi. Selanjutnya, PT Bina Pertiwi itu juga memiliki core bisnis nih teman-teman, terutama di bidang rental dan juga trading, dimana kita itu menjual spare part, alat berat, unit, seperti contohnya forklift gitu. Lalu ada rental, service, dan juga energi. Nah, itu mungkin penjelasan secara singkat tentang PT Bina Pertiwi. Nah, oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi teman-teman, ceritanya tuh dulu agak flashback ke belakang ya. Aku tuh lulusan D3 Politeknik Negeri Semarang Teknik Sipil. Sebenarnya agak nggak relate sih antara teknik sipil sama part analis. Soalnya part analis tuh lebih ke supply chain management, lalu efisiensi inventory kayak gitu-gitulah. Jadi dulu di awal itu, setelah lulus itu sekitar bulan September aku wisuda. Nah, di akhir bulan tuh ada lowongan di LinkedIn. Nah, di LinkedIn-nya namanya di Snaker, teman-teman bisa lihat. Di situ tuh aku lihat ada lowongan PT Bina Pertiwi dari bisnis konsultan, terus ada part analis, lalu ada service supervisor, MT, dan lain-lain. Nah, terus aku di situ awalnya aku daftarnya bisnis konsultan kan. Bisnis konsultan di akhir September. Habis itu aku dikasih pengumuman untuk tes psikotes secara online. Jadi ada yang teman-teman di psikotes secara offline yang waktu itu ikut job fair. Nah, tapi karena aku daftarnya secara online, jadi aku tesnya online waktu itu psikotesnya. Di akhir Oktober itu aku psikotes secara online. Lalu alhamdulillahnya di awal November aku diumumin bahwa lolos dan langsung interview HR. Nah, ketika interview HR ini aku sempat ditanya nih, karena pada saat itu aku juga posisi alhamdulillahnya udah kerja juga di salah satu perusahaan properti. Jadi sambil kerja, saat waktu kosong atau saat istirahat itu aku gunain waktu buat interview juga waktu itu sama HR. Dan alhamdulillahnya saat itu tuh ditanya seputar diri lah, maksudnya seputar CV, seputar alasan kenapa daftar di perusahaan itu, kenapa ambil posisi itu, dan sebagainya. Lalu di pertengahan November, alhamdulillah aku dinyatakan lolos waktu itu dari HR, dan direncanakan di akhir November itu untuk interview user. Jadi user 1 teman-teman. Pada saat interview user 1 tuh masih keadaannya online. Jadi aku tuh dari psikotes, lalu interview HR dan interview user tuh masih full online gitu. Dan saat interview user juga ditanyanya kenapa mau ambil posisi ini, bisnis konsultan gitu. Dan di satu sisi aku juga sempat ditanyain juga waktu itu, lebih suka kerja di lapangan atau kerja di kantoran. Dan aku bilang fleksibel pak, saya kerja di mana aja, insya Allah bisa gitu. Nah, singkat cerita, di akhir November tuh dinyatakan lolos. Dan di bulan Desember itu, awal Desember aku diminta buat ke PT Bina Pertiwi langsung, yaitu lokasinya itu ada di Cakung, di sampingnya United Tractor, misal teman-teman tahu yang kawasan industri itu. Nah, di situ aku interview sama general manajernya waktu itu di sana, sama Pak Bayu. Nah, lalu alhamdulillahnya Pak Bayu menyarankan untuk aku interview sama divisi lain. Jadi bisnis konsultan nih sama part analis nih beda divisi. Nah, ternyata aku disuruh besoknya untuk interview ulang lagi. Jadi ngulang nih, yang awalnya udah interview user 1 dan user 2 itu sama general manager.
ngulang lagi ke interview satu lagi, tapi sama beda divisi di posisi part analis. Dan alhamdulillahnya interview user satunya aman, lalu interview user 2-nya sama general manager aku yang sekarang general manager aku juga, yaitu Pak Hezra. Dan alhamdulillahnya dinyatakan lolos waktu itu di akhir Desember sebelum tahun baru. Nah, singkat cerita, di awal Januari waktu itu tuh aku diminta buat MCU, medical check up, dan di daerah terdekat, yaitu yang ada di daerah Semarang. Oh ya, sebelum MCU ini buat teman-teman, saat interview teman-teman harus hati-hati ya. Maksudnya ini bukan hanya di PT Bina Pertiwi, ini di perusahaan manapun. Dari informasi yang aku terima, memang ada beberapa perusahaan yang mengganti biaya. Kayak misalkan kita ke sana diganti biayanya, tapi mostly kebanyakan perusahaan itu tuh nggak akan mengganti biaya perjalanan kita, karena kita yang butuh kerja, jadi kita yang ke sana, kita yang interview gitu. Jadi fleksibel lah kita mau ke sana atau enggak, itu tergantung niatan kita gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati, kalau ada perusahaan yang iming-iming diganti tapi kita harus bayar dulu, itu fix penipuan. Oke, lanjut. Di MCU itu aku lokasinya di Semarang, dan alhamdulillahnya lolos waktu itu. Nggak lama, dari pertengahan Januari itu dikabarin lolos dan disuruh berangkat di awal Februari. Nah, jadi aku seleksi itu dari akhir September aku daftar sampai Januari aku alhamdulillah dinyatakan lolos, karena ya prosesnya panjang dan juga untuk perekrutan karyawan baru di tahun 2024, posisinya sebagai part analis. Nah, kurang lebih gitu teman-teman cerita dari aku. Dan for your information juga, saat ini juga PT Bina Pertiwi lagi buka lowongan. Teman-teman bisa cek di Bina Pertiwi Karir, PT Bina Pertiwi Karir Instagramnya. Di situ juga ada lowongannya, ada semua. Tesnya sama kayak perusahaan lain, cuman bedanya mungkin di psikotesnya agak susah ya teman-teman. Ya kalau mau di spill ya teman-teman pelajari aja lah psikotes kayak biasanya, tapi bener-bener yang pahamin, apalagi kuantitatifnya tuh hitung-hitungan dikuatin. Hitungannya nggak susah, cuman kita harus banyak belajar gitu. Nah, kurang lebih itu yang mau aku sampaikan. Dadah, thank you.